saja, 1 kali 24 jam. Saya siap diganggu oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya yang saya wakili dari Wajo dan Sopeng. Tengah malam sekalipun saya siap diganggu, ada nomor khusus saya siapkan. Artinya apa? Bahwa perkembangan teknologi yang ada sekarang ini bisa lebih mendekatkan kita dengan siapa saja. Olehnya itu sudah tidak ada lagi jarak yang jauh, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak saling berkomunikasi secara timbal balik kalau kita memang mau memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Boleh dilihat mana nih? Timeline mana? Punya Facebook, Instagram? Iya. Di mana? Ada di, saya punya Selek KS Lale, ada di IG saya, kemudian ada di Facebook. Bahkan ada nomor telepon khusus saya siapkan. Ini nomor telepon saya ini sudah sejak tahun 2010. Oh, berapa tahun? 10 tahun, 11 tahun ya? 11 tahun ya? Tidak pernah berubah ini nomor telepon. Dan insya Allah, kecuali kalau lowbat kemudian offline. Tetapi sepanjang tidak lowbat, insya Allah tetap online. Bahkan sholat Jumat sekalipun saya hanya silent. Kenapa? Karena memang ini nomor secara khusus. Waktu saya kampanye pada periode awal-awal, saya berjanji bahwa insya Allah kalau saat ini saya di musim kampanye, saya yang ikut sama masyarakat. Tetapi ketika saya punya garis tangan ditakdirkan mewakili kita, maka insya Allah kalau ada urusan-urusan pemerintah, saya yang di depan, saya yang diikuti, kasih di depan saya. Caranya kasih di depan saya menyiapkan diri 1 kali 24 jam untuk diganggu. Ini ada nomor telepon yang kita hubungi kapan saja. Jadi lebih terbuka kepada masyarakat itu lebih bagus. Karena udah janji gitu kan. Udah janji. Banyak dia bilang, kita agak tersinggung juga sih kalau kita turun di tengah masyarakat, apalagi musim kampanye dulu. Itu dia calon anggota DPR itu baru dia baik kalau musim kampanye. Sering sekali terdengar itu. Sebentar, cukup 1 bulan dari lantik udah hilang nomor handphonenya. Lupa saya gitu ya. Dia lupa kita. Ketemu di jalan pura-pura dia tidak kenal kita. Nah, hal-hal seperti itu saya kira mesti kita image seperti itu kita rubah secara pelan-pelan. Benar. Karena sudah terdoktrin di masyarakat. Dan merubahnya itu tidak cukup dengan kata-kata, harus dengan tindakan. Dan masih merasa sebagai orang muda ya punya tanggung jawab untuk merubah image wakil rakyat itu secara pelan-pelan menjadi baik citranya di tengah-tengah masyarakat. Tapi semua butuh proses dan waktu ya. Dan memang merubah cara pandang, merubah perspektif itu tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Terutama kalau sudah bertahun-tahun mesti ada upaya yang secara konsisten kita lakukan, baik dengan secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Kita terus saling mengingatkan. Artinya komunikasi antara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat ya memang harus bagus ya. Saya kalau turun ke tengah-tengah masyarakat, saya bilang ya dulu itu kalau anggota DPR turun ya harus kita hormat, memberikan tempat yang lebih. Kalau sekarang tidak, kayak wakil rakyat itu pesuruhnya rakyat. Iya benar ya. Wakil rakyat pesuruhnya rakyat. Iya, harus siap diganggu kapan saja. Kalau mau kita telusuri itu memang makna katanya seperti itu ya. Harus berubah cara pandang itu secara pelan-pelan. Tetapi akan menjadi sempurna yang terhormatnya itu kalau tidak berjarak dengan rakyat. Artinya memang dari wakil rakyatnya sendiri memang harus lebih akrab dengan mereka, memposisikan diri. Tapi artinya kalau memang mau dirubah cara perspektif masyarakat, bukan hanya kasih satu, saya bilang sih hampir semuanya memang harus melakukannya. Karena kalau sendirian saja ya susah merubah perspektif, karena masih ada hal-hal lain yang masih dilakukan. Benar nih? Betul. Cara pandang sebagian besar masyarakat masih cara pandang melihat anggota DPR itu seperti zaman Orde Baru. Bahwa anggota DPR itu hanya tukang stempel, hanya datang, duduk, diam, dengar, dan seterusnya. Bye gitu ya. Saya kira karena pada periode tertentu beberapa waktu yang lampau tidak bisa dipungkiri
Tapi kan sekarang sistem berubah. Sistem berubah, tentu dinamika internal juga berubah. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa situasi berubah, situasi pemerintahan ini berubah. Artinya kita harus menghapuskan perspektif masyarakat kata-kata naleca niti itu dibuang gitu ya. Kan sering sekali tuh habis pemilihan naleca niti jangan Cina gitu ya. Sering sekali dipakai masyarakat hal begitu ya. Paling penting dan ini mesti disadari oleh semua, khususnya kita nih anggota DPR. Saya selalu bilang kalau turun di tengah masyarakat, anggota DPR itu tahu memposisikan diri, kapan saatnya menjadi pendengar yang baik, dan kapan saatnya menjadi pembicara yang baik. Idealnya seperti itu. Kalau anggota DPR hanya bisa menjadi pendengar yang baik ketika turun di tengah-tengah masyarakat, kemudian dia tidak bisa jadi pembicara yang baik, bisa jadi masalah yang didengar di tengah-tengah masyarakat tidak tersampaikan secara baik pada saat rapat. Betul, artinya kalau mau jadi pendengar baik, saya pun sebagai MC juga bisa jadi pendengar yang baik gitu ya. Sebaliknya, kalau dia tidak menjadi pendengar yang baik, tetapi dia menjadi pembicara yang baik, bisa jadi yang dia bicarakan di rapat-rapat hanya judulnya kepentingan rakyat, tetapi bukan sesungguhnya, karena dia tidak pernah menjadi makanya harus seimbang, harus balance ini. Wakil rakyat harus menjadi pendengar yang baik, tetapi tahu juga kapan saatnya menjadi pembicara yang baik. Memang dalam kasus di anggaplah di DPR itu sendiri ada yang seperti itu. Secara umum, tidak bisa kita pungkiri, dan saya kira ini sekarang lagi digodok, dan saya dapat informasi persyaratan formal untuk menjadi wakil rakyat sekarang ini ditingkatkan. Kalau dulu secara formal misalnya hanya tamat SMA, seperti itu. Sekarang katanya mau dinaik menjadi minimal strata 1. Kalau dia jenjangnya dari birokrat, minimal pernah menduduki jabatan ini. Kalau dia dari TNI Polri, minimal pangkatnya sekian, ini karena latar belakang kita berbeda masing-masing. Benar sekali. Pengalaman kita berbeda masing-masing. Ada yang sebelumnya tidak merencanakan, tidak mempersiapkan diri, tiba-tiba dia jadi wakil rakyat. Bayangkan kalau kami di DPRD Sulsel misalnya, kami bikin peraturan daerah yang kami atur ini adalah 24 kabupaten kota dengan berbagai macam tinjauan. Kalau yang masuk di situ anggota pansus, panitia khusus untuk membahas ramperda tertentu, minim dia punya pengetahuan dan pengalaman, ditambah lagi malas, ditambah lagi malas untuk hadir secara fisik saja. Kadang malas. Waduh. Kadang terjadi gitu. Saya biasa main sama teman-teman. Dulu waktu kita kampanye, kita semua berjanji ini di tengah-tengah rakyat. Mau jadi wakil rakyat yang baik. Sekarang kita sudah dilantik. Nah, kalau obat malas itu sendiri menurut Bapak, Pak? Banyak sih instrumen. Kalau kita di DPRD misalnya ada badan kehormatan. Iya, benar. Kalau di DPR, di partai masing-masing ada aturan main internal partai. Tetapi biasalah namanya anggota DPRD, kadang-kadang dia berselancar di sela-sela aturan yang ada. Kita jelas sekali, misalnya di tatip kita tidak mengikuti rapat paripurna berturut-turut 6 kali, maka dia sudah bisa dikasih surat peringatan. Tetapi kan banyak yang sudah mau 6 kali tidak hadir, baru 5 kali hadir lagi berikutnya, jadi gugur yang 5 kali itu. Nah, banyak mengesesati, sehingga saya sekarang ini apalagi sebagai komisi A yang membidangi masalah pemerintahan sekaligus ngurus internal DPRD, kami tidak henti-hentinya terus saling mengingatkan di DPRD. Ya, artinya kapasitas masing-masing ini tidak ditentukan hanya semata soal jenjang formal pendidikan pendidikan luar. Boleh
Ada beberapa tokoh misalnya jenjang pendidikan formalnya hanya tingkat SMU, tetapi tingkat penerimaan masyarakat sangat luar biasa. Iya.